Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT channel dimanapun berada, jumpa lagi di video saya kali ini. Saya doakan semoga Sobat IT dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Dan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, saya juga mendoakan semoga Sobat IT selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Bagi Sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari Sobat IT agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, di video kali ini saya akan coba kembali berbagi ya, bagaimana cara kita menghitung dan mengsetting ya format tanggal berdasarkan atau sesuai dengan format Indonesia. Kemudian bagaimana cara kita menghitung usia, baik itu dari hanya sekedar tahun atau mungkin tahun dan bulan atau bahkan sampai tahun, bulan, dan hari. Baik, di sini saya akan mencoba dengan menggunakan data terlebih dahulu ya, tanpa membuat dari awal. Di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Jadi ada terdiri dari nama, kemudian tempat tanggal lahirnya, nick, dan kemudian ada kelas serta umur ya. Nah, di sini kita akan coba satu-satu cara menghitung umur dengan 3 versi ya. Nanti yang pertama kita akan coba dengan tahun, kemudian tahun dan bulan. Yang terakhir kita akan coba tahun, bulan, dan hari ya. Saya coba di sini akan membuat 3 kolom ya untuk umur. Jadi nanti umur yang pertama ini kita akan coba dengan hanya umur secara tahun saja ya. Di sini akan saya tambahkan umur 1, di sini umur 2, kemudian di sini umur 3. Baik, acuan kita adalah tanggal lahir ya di sini kolom D ya. Ini biar tidak terlalu banyak gerak, di sini akan saya freeze supaya terkunci ya untuk judul kolom dan barisnya. Seperti ini. Kemudian saya akan coba dimulai dengan umur 1 ya. Tapi sebelum saya menghitung umurnya, saya akan coba atur terlebih dahulu tanggal lahir ini menjadi format. Ini kan tahunnya di depan ya. Saya akan coba ubah menjadi 25 April 2017 ya untuk semuanya. Jadi kalau sudah ada datanya, kita tinggal format saja. Ini di blok saja karena terlalu banyak ya kalau satu-satu. Kemudian klik kanan, pilih format cell. Di bagian number kita pilih date. Kemudian ganti di lokalnya ini, pilih yang Indonesian. Lalu pilih yang format mana dari 4 yang tersedia ini ya. Saya ambil yang 14 Maret ini ya samplingnya. Kemudian saya oke. Nah, masih belum berubah ya. Karena tatanannya di sini masih menggunakan tanda kurang ya atau strip. Nah, ini kita ganti dengan garis miring ya. Untuk mengubahnya kita replace saja seperti ini ya. Jadi find what-nya tanda strip ya, artinya kita akan mengubah tanda strip ini menjadi garis miring ya. Jadi find what-nya tulis dengan tanda strip, replace with-nya tulis dengan garis miring, lalu replace all. Oke, close ya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi format tanggal seperti ini ya. Jika sudah, kita akan coba hitung dari rumus umur yang pertama ya. Oh, saya salah freeze nih kayaknya nih. Saya freeze-nya harusnya di nick ya supaya tanggalnya tetap terlihat ya. Saya ulangi, saya unfreeze dulu. Seperti ini. Jadi di sini freeze-nya ya sobat IT supaya tanggalnya tidak bergeser ya. Oke, seperti ini. Baik, saya mulai dari cara menghitung rumus yang pertama. Ini nanti hanya untuk tahun ya. Sama dengan saya gunakan rumus date if ya. Sama dengan date if buka kurung, kemudian klik tanggal lahirnya seperti ini ya. Kemudian koma, kemudian now seperti ini. Lalu buka tutup ya. Kemudian koma, kemudian petik Y ya untuk years ya atau tahun. Tutup. Nah, untuk menambahkan kata tahun ya, ini kalau kita enter dia hanya akan muncul angka ya tanpa ininya tanpa ada ini ya apa namanya
tulisan tahun di belakangnya. Maka kita harus menambahkan di sini dan kemudian tanda petik spasi tahun ya. Oke, seperti ini. Oh, saya ketinggalan satu huruf di sini, sorry sobat IT. Deadip ya. Sorry. Jadi tulisannya deadip ya kalau disambung bacaannya seperti ini. Kalau sudah kita enter, maka dia akan memunculkan umur dari usia ini hanya secara tahun ya. Kita tidak tahu apakah ini berapa bulan berapa hari. Jadi tergantung kebutuhannya, apakah itu menghitung berdasarkan tahun, bulan, atau bahkan sampai hari. Nah, ini untuk menghitung tahun ya. Untuk menghitung tahun dan bulan, sebenarnya ini rumus ini bisa di copy, bisa diulang ya. Tinggal mengganti nanti polanya di sini adalah years month gitu ya. Untuk menambahkan itu tahun dan bulan. Oke, kita coba untuk years month-nya. Sama dengan date if ya. Jangan lupa tulisannya tadi saya salah ya. Yang pertama itu ada D-nya ya. Lalu kita buka ya. Kemudian klik tanggal lahirnya. Kemudian koma, now, buka tutup seperti ini ya, koma, years gitu ya, sorry tanda petik dulu seperti ini, tutup ya. Dan ini sebenarnya untuk menggabungkan sesuatu ya di Excel itu sobat IT. Jadi rumus ini sebenarnya selesai ya, seperti ini rumus ini sebenarnya selesai. Kita coba enter dulu ya untuk pemahamannya. Nah, jadi hanya 7. Dia hanya ingin mencari angka tahunnya 7 gitu ya. Nah, supaya muncul tahun, jadi kalau dalam rumus Excel itu untuk penambahannya dan ya. Dan apa gitu kan. Nah, di sini kan tahun ya. Years untuk tahun, maka kita tambah dannya tahun. Nah, karena tahun adalah sebuah teks, maka kita harus awali dan akhiri dengan tanda petik. Kemudian kita kalau kita ketik tahun langsung ya, seperti ini, kemudian petik, maka ini tanpa spasi seperti ini ya, tidak ada jarak. Maka untuk memberi jaraknya adalah di dalam awalan tahun ini kita tambahkan tanda atau karakter spasi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan ada muncul tahunnya. Nah, karena kita tambahannya adalah bulan, maka di sini kita tambah lagi dan, maka akan ada semacam penambahan lagi nanti ya. Kemudian koma, spasi, petik ya. Kemudian tambah lagi di sini dan ya. Dan rumus untuk date if yang keduanya, date if buka kurung, kemudian ambil lagi tanggal lahirnya, kemudian now, kemudian buka tutup ya. Sebenarnya polanya berulang saja. Lalu petik. Nah, untuk pembedanya di sini adalah keterangannya years month ya, karena untuk mengambil bulan. Petik ya. Kemudian tutup. Nah, karena untuk bulan berarti kita harus tambahkan di sini dan petik spasi bulan. Kemudian petik tutup. Enter. Maka di sini akan muncul umurnya dia adalah 7 tahun 2 bulan. Ya, jadi umur yang pertama hanya untuk menghitung tahun. Kalau untuk menghitung bulan saja berarti 7 tahun 2 bulan begitu ya. Maka rumusnya tinggal ditambah. Selanjutnya untuk menghitung hari. Nah, ini supaya sobat IT tidak terlalu menghitung atau apa namanya terlalu banyak. Ini sebenarnya bisa diulang ya. Kalau kita coba sekali lagi begini. Kita coba hapus dulu ya. Rumus ini kita copy ya, kopinya dari dalam ya sobat, jadi dari teks aslinya. Copy seperti ini, Ctrl C ya, di blok dulu, kemudian Ctrl C. Lalu kita masuk ke rumus atau sel rumus untuk yang umur 2 ya. Lalu kita paste seperti ini. Kita tambahkan dulu pemisahnya ya, di sini kan dan koma ya, koma kemudian spasi. Nah, seperti ini, kemudian tambahkan dan, lalu baru dipaste. Nah, karena sama dengan ini tidak perlu ya, kita hapus seperti ini. Nah, ini kan sama sebenarnya ya, dari date if ini sampai di
sini ya, nanti dia akan berulang. Nah, tinggal ganti di sini years month. Sorry, years month. Di sini tinggal ganti bulan. Seperti ini. Jadi dia tinggal mengganti saja ya, tidak perlu mengetik banyak. Ya, sama ya. Nah, lalu untuk nama nambah hari, nah ini bisa di-copy lagi nih dari yang bulan ya. Nah, ini bisa di-copy seperti ini. Lalu kita masuk ke rumus yang untuk yang ketiga ya, yang ada harinya. Nah, tinggal di sini kita tambah langsung, bisa ngambil dari sini pengulangannya ya. Seperti ini. Di-copy ya. Kemudian simbol dan paste. Oh, sorry, saya ngambilnya udah sama dannya ya. Jadi ini dannya hapus satu di sini. Seperti ini. Nah, untuk menghitung harinya kita tinggal ganti years month-nya menjadi month day. Ya, kita ingin mengambil hari ya. Kita tinggal ganti di sininya hari. Oke, enter. Oh, sorry, ada belum ada saya masukkan pembatas ya di sini. Di sini dan petik koma spasi petik dan. Jadi intinya dan itu hanya untuk menggabungkan ya sebenarnya. Mungkin nanti saya akan coba buat video khusus ya untuk penggunaan tombol dan, yang nanti bisa juga ini sebenarnya digunakan untuk penggabungan dua sel gitu ya. Kalau karena ini dalam satu rumus, maka dan fungsinya hanya untuk penyambung seperti ini. Kalau diketik langsung sebenarnya polanya itu kalau dan itu seperti ini ya seperti itu. Sama dengan misalnya 1 2 dan misalnya ada pola berspasi gitu ya. Kita ingin menulis sebuah isi sel itu adalah 12 spasi A misalnya. Maka 12 kemudian dan petik spasi petik dan A seperti ini. Oh, sorry, petiknya A nya ketinggalan. Jadi ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, gini. 12 strip spasi A. Memang kalau untuk diketik langsungnya seperti ini ya sobat. Jadi ini itu untuk mengenalkan bahwa fungsi dan itu untuk menggabungkan gitu ya. Oh, sorry. Menggabungkan pola gitu ya. Pola teks atau karakter yang menjadi satu nantinya gitu. Nah, selebihnya kalau ini datanya banyak ya, ini tinggal di blok saja. Salah satunya kalau ingin ngambil tahun yang ada tahunnya saja, tinggal di double klik di sudutnya ini. Atau semuanya ya, boleh di blok dulu. Seperti ini. Baru di double klik di titik kanan bawah sudutnya dia yang tanda seperti ini. Ya, maka dia akan menghitung sampai data terakhir. Ya. Jadi kalau ingin polanya itu sebenarnya intinya sama ya. Jadi years untuk month. Kalau ingin menambahkan bulan tinggal tambahkan saja di sini years month. Kalau tambahkan harinya tambahkan lagi month day. Kalau polanya sebenarnya berulang saja, tinggal ganti di sini indikatornya tahun untuk years, bulan untuk years month, kemudian hari untuk month day. Ya, mungkin itu saja ya sobat IT, trik sederhana ini dalam menghitung usia ya, yang menggunakan rincian seperti ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Atas segala kekurangannya mohon dimaklumi karena saya juga sambil masih belajar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.